pertanyaannya adalah, ulama mana yang akan dibela oleh MUI DKI ini? Iya kan? Persoalannya kan itu. Apakah ulama-ulama yang selama ini mengkampanyekan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ulama-ulama yang mengkampanyekan pentingnya Bhinneka Tunggal Ika, mengkampanyekan kerukunan, ataukah justru sebaliknya, ulama-ulama yang selama ini merusak Bhinneka Tunggal Ika ya? Oke, berbicara ribut-ribut tentang MUI DKI Jakarta, sebenarnya bukan hanya kali ini. Apa yang terjadi hari ini terkait dengan MUI DKI Jakarta mau bikin sipr atau buzzer untuk membela Anies dan kawan-kawannya itu tidak seberapa dibanding huru-hara yang terjadi dengan MUI DKI Jakarta pada Februari 2019 yang lalu, yakni melakukan apa yang disebut dengan Munajat 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, masih belum bosan ya membicarakan terkait dengan polemik Majelis Ulama Indonesia. Kali ini saya ingin mengerucut pada Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta yang sedang ramai juga diperbincangkan karena kenekatannya, keberaniannya akan membentuk Majelis Cyber Army. Kalau bahasa populernya buzzer gitu lah ya. Busernya kena, buzzernya kena lah. Berapa ya. Bahasa kerennya Cyber Army. Yang digunakan untuk dalam bahasa mereka membela ulama katanya. Dan juga membela Anies Baswedan. Ini yang paling ekstrim ini. Lo mestinya dalam konteks menggunakan anggaran negara, bukan hanya Anies Baswedan yang dibela dong. Membela juga mestinya bahasanya adalah untuk membela pemimpin-pemimpin negara yang sah dari orang-orang yang merongrong, yang ingin merusak keutuhan negara ini. Ini kan jelas disebutkan ingin membentengi Anies Baswedan, ingin membentengi ulama dari orang-orang yang dikatakan buzzer yang mendiskreditkan ulama, mendiskreditkan umat Islam. Bahasanya dia kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah, ulama mana yang akan dibela oleh MUI DKI ini? Iya kan? Persoalannya kan itu. Apakah ulama-ulama yang selama ini mengkampanyekan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ulama-ulama yang mengkampanyekan pentingnya Bhinneka Tunggal Ika, mengkampanyekan kerukunan, ataukah justru sebaliknya, ulama-ulama yang selama ini merusak Bhinneka Tunggal Ika, yang suka menghujat, yang suka mencaci maki, yang suka mengkafir-kafirkan orang lain, yang terlibat dengan HTI, yang terlibat dengan FPI. Yang mana ini yang dimaksud? Kalau yang dimaksud adalah ulama-ulama penebar kedamaian, ulama-ulama yang mencintai Bhinneka Tunggal Ika, yang selalu menggaungkan kerukunan dan perdamaian di tanah air ini, saya dukung. Tapi kalau yang dimaksud adalah membela ulama yang selama ini sering mengkowar-kowarkan, kafirkan, menghujat, membenci, memusuhi negara ini, memusuhi pemerintah ini, mengatakan ini rezim zalim. Kalau itu harus kita lawan. Yang mana nih? Jelas ini. Ini duit negara loh. Pak MUI DKI Jakarta, Pak Munahar Mukhtar Pak ya, ketua MUI-nya. Duit negara yang Anda gunakan, bukan duit ormas yang kalian cari di luar APBN. Ini persoalannya itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini saya sangat sepakat mendukung kalau MUI DKI diaudit KPK, kalau menurut saya harus turun tangan ini. Duit 10 miliar yang dikucurkan oleh APBD DKI kepada MUI DKI Jakarta untuk apa ini? Tentu penggunaan APBN, uang negara, ada koridor, ada rambu-rambu yang jelas tegas dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik praktis.
Harus diusut ini. KPK harus turun tangan mengaudit keuangan APBN atau APBD DKI Jakarta yang digunakan oleh MUI DKI Jakarta ini. Oke, berbicara ribut-ribut tentang MUI DKI Jakarta, sebenarnya bukan hanya kali ini. Saya sendiri tidak terlalu terkejut dengan MUI DKI Jakarta. Karena reputasi track recordnya memang sering bikin persoalan, sering membuat gaduh. Kalau menurut saya ini belum seberapa. Apa yang terjadi hari ini terkait dengan MUI DKI Jakarta mau bikin sipr atau buzzer untuk membela Anies dan kawan-kawannya itu tidak seberapa dibanding huru-hara yang terjadi dengan MUI DKI Jakarta pada Februari 2019 yang lalu. Beberapa bulan sebelum Pilpres dilakukan. Yakni melakukan apa yang disebut dengan Munajat 212. Ya, MUI DKI Jakarta ketika itu menggelar apa yang disebut dengan Munajat 212 bekerja sama dengan FPI. Di backdropnya dipasang fotonya imam besarnya FPI Muhammad Rizik Syihab. Itu acara dihelat oleh MUI DKI Jakarta. Silakan dibuka, di googling aja. Masih banyak itu, belum lama 2 tahun yang lalu itu. Pada acara itu dihadiri oleh tokoh-tokoh politik pendukungnya Prabowo Sandi. Ya kalau acaranya aja yang dihelat dengan FPI kan tidak mungkin. Pendukungnya Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Ya itu kerjasama antara FPI dengan MUI DKI Jakarta. Bunda Hari Mukhtar itu memimpin doa. Dan Habib Rizik dihadirkan berceramah telekonferensi langsung dari Saudi Arabia. Apa yang disampaikan oleh Muhammad Rizik Syihab ketika itu merezimkan pemerintahan ketika itu. Dan kampanye politik terang-terangan. Mengajak untuk memilih Prabowo dan mengajak untuk melawan memusuhi Jokowi Ma'ruf Amin. Dengan rezimnya itu biasalah ya. Silakan, masih banyak itu filenya. Dan ketika itu yang termasuk menghebohkan jagat raya, jagat maya ini adalah pembacaan puisi yang dilakukan oleh Nini Warisman, mau saya Nini Neno Warisman, yang mengatakan yang berdoa kalau nanti tidak menang jagonya, siapa lagi akan menyembahmu. Gitu. Walah Nini. Loh, itu momen Munajat 212 saya ingatkan kembali yang digelar oleh MUI DKI Jakarta. Backdropnya kedainya bukan main, gambarnya Muhammad Rizik Syihab. Mau bilang apa? Sehingga dalam konteks hari ini yang dimaksud oleh Cyber Army-nya MUI DKI Jakarta untuk membela ulama, ya pasti ulama-ulama dari kelompok ini. Golongannya 212 mau bilang apa lagi? Nah, yuk. Artinya Pak, MUI DKI Jakarta adalah dalam kurung garis miring sama dengan ya, kelompok 212 itu CS-nya. Mau bilang apa lagi? Fakta sejarah belum lama dan tidak akan pernah dilupakan. Ketika itu protes MUI DKI Jakarta setelah itu didemo oleh sejumlah ormas Islam di DKI Jakarta meminta Bunda Hari Mukhtar untuk dipecat dari ketua MUI karena dianggap tidak netral, dianggap mencederai MUI, melanggar ADART MUI untuk kepentingan politik praktis. Ya. Jadi kalau hari ini bikin pola lagi seperti itu ya orang kaget, tidak terkejut, ya memang begitu. Ini fakta mendukung berikutnya, fakta berikutnya bahwa MUI memang tidak pure, apalagi di DKI Jakarta ini. Majelis ulamanya dalam tanda petik hari ini membentuk majelis buzzer. Cyber Army lah, bahasa populernya buzzer lah. Keren teman. Ya, jadi sekali lagi semakin kesini semakin terbongkar semuanya apa dan bagaimana di balik Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.